Bang, ada yang nanya perihal ikan yang gigit ekor tuh gimana? Wacana ya. Iya, Yana. Aduh, duduk dulu. Cana yang gigit ekor Iya. itu salah satu penyakit yang sangat meresahkan ya. Nanti saya coba akan menjabarkan salah satu, bukan salah satu ya, penyebabnya, terus kemudian juga cara mengatasinya. Nanti saya kasih cara yang paling ampuh di akhir video. Cara yang paling ampuh untuk mengatasi cana gigit ekor. Itu bisa terjadi hampir semua varian cana, terutama di Maru itu banyak sekali terjadi dan paling meresahkan. Nanti saya kasih tipnya. Ini sambil lalu saya sebentar ya. Nanti saya juga kasih contohnya punya saya. Saya dulu beli cana Maru Yellow Centarum. Itu belinya harga 8 juta, itu gigit ekor. Belum saya tangani sampai sekarang. Dan sebagian untuk konten juga. Saya sambil lalu jemur ini ya. Aduh. Ah, saya sambil lalu jemur iguana ya. Nanti sambil saya tunjukkan juga cana yang saya beli harga 8 jutaan itu dulu tuh gigit ekor dan tidak saya tangani sampai saat ini. Oke, saya bahas dari penyebabnya. Penyebab cana gigit ekor itu sangat banyak sekali ya penyebabnya. Itu yang pertama, bisa karena faktor air, bisa karena faktor ketapang, bisa karena faktor air bening, itu bisa terjadi, bisa karena settingan akuarium, bisa karena pakan. Jadi semua yang di dalam akuarium itu, baik pakan yang saya sebutkan tadi itu sangat berpengaruh. Saya banyak sekali pengalaman cana yang gigit ekor. Banyak sekali. Ada yang kemarin sudah dijual karena sudah sembuh. Sudah dijual itu sekitar size-nya masih 10 sentian sudah gigit ekor. Padahal cabungnya sudah sangat banyak sekali itu. Eman kan? Tetapi sudah sembuh. Saya jual. Lumayan kan daripada balik lagi. Kalau teman-teman kalau boleh saya menyarankan, misalnya kalian punya cana gigit ekor dan bisa sembuh, itu segera dijual saja biar jadi cuan. Karena kalau sudah cana kena gigit ekor, harganya tahu sendirilah. Karena itu merupakan sebuah penyakit. Misalnya sekarang katakanlah sembuh ya, sembuh. Itu biasanya nanti akan balik lagi. Entah waktunya berapa lama, saya nggak tahu. Ada yang membutuhkan waktu yang cukup cepat, ada yang membutuhkan waktu lama. Itu kayak semacam penyakit ya, kayak semacam penyakit. Dan saya nanti tunjukkan sambil lalu saya mau ambil iguana dulu, mau jemur ini. Ini saya pelihara iguana red albino, ada 3 ekor. Ayo, aduh, sakit, sakit, sakit. Aduh, sakit, sakit, kukunya tajam. Gigit ekor itu salah satu penyakit yang sangat menjengkelkan dan itu bisa balik kapan saja. Jadi seperti saran saya, misalnya kalian punya cana yang sudah pernah gigit ekor dan pada saat sudah sembuh, mending dijual saja. Karena kalau kalian jual pada saat kena penyakit gigit ekor, terutama bagi pencinta cana yang paham tentang penyakit ini, itu biasanya nggak mau sih. Apalagi kayak saya contohnya, misalnya ditawarin, bang ini bunganya banyak, warnanya sudah jos, tapi gini deh, kalau nggak mau deh, males. Yuk sini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan. Nih cana yang dulu saya idolakan. Saya dulu kalau nggak salah tahun 2019, pada saat saya masih panas-panasnya main kontes, itu saya beli seharga 8 juta dulu ya, dulu. Kalau sekarang mungkin harga 8 juta itu sudah mendapatkan spek yang istimewa. Mungkin. Karena setiap hobi kesenangan itu mungkin harga bisa dikatakan relatif ya.
Nih, saya tunjukkan. Ini Cana yang sekarang gigit ekor. Gigit ekor itu parah. Ini sudah sangat lama sekali ya. Nanti saya sepil juga sebelum Cana yang di samping saya ini, itu sebelum kena gigit ekor itu benar-benar saya rawat. Ketika ini sudah kena gigit ekor, saya sudah malas untuk merawatnya. Padahal Cana ini misalnya saya rawat itu cakep banget ya. Saya ulang lagi ya, untuk penyebab Cana gigit ekor itu baik dari settingan tank, baik dari pakan, baik dari pasir, baik dari ketapang, itu banyak faktor. Kemarin yang saya alami itu yang Cana yang kecil yang saya bilang di awal itu salah satu penyebabnya air dibiasakan air ketapang, kemudian dipindah ke air bening, lalu dia gigit ekor. Saya juga pernah punya pengalaman itu, saya taruh di akuarium ukuran 70, Cana ukuran sekitar 29, 70 cm kali 40 itu normal. Dan ketika saya ketika saya pindah ke ukuran yang kecil, kalau nggak salah kemarin itu ukuran 50 cm, tiba-tiba gigit ekor. Dan yang kejadian yang di samping saya ini itu tidak terbiasa air ketapang. Kemudian saya kasih air ketapang, tiba-tiba gigit ekor, ketapang pekat pada waktu itu. Dan saya coba beningkan dulu, lalu balik normal. Setelah balik normal, saya coba kan pengen nge-up warnanya, saya coba kasih ketapang lagi. Saya kasih ketapang sedikit, lalu muter-muter dia, aduh habis nih. Jadi terus kemudian sebentar dulu sebelum saya lanjutkan. Kemudian saya pernah punya kejadian juga karena faktor pakan, yaitu ketika dikasih udang beku, maka dia pasti gigit ekor ketika dikasih pakan-pakan lain seperti maggot, terus kemudian ular Hongkong, terus kemudian udang kering kayak gitu, itu aman. Ketika dikasih udang beku, dia lalu gigit ekor, itu banyak sekali faktornya. Dan kemudian saya juga punya pengalaman ikan yang sebelumnya tidak pernah pakai pasir, kemudian dikasih pasir, yaitu gigit ekor juga. Dan penyebab selanjutnya yaitu karena over mental. Over mental saya baru aja kejadian itu kemarin, sekitar beberapa hari yang lalu. Karena benar-benar over mentalnya, jadi dia bisa gigit ekor. Jadi hati-hati teman-teman yang punya Cana over mental, harus tetap waspada juga ya. Itu bisa saja terjadi. Dan itu juga sudah sangat banyak kejadiannya. Dan sekarang yaitu cara penanganannya. Penanganan yang akan saya berikan yang pertama yaitu yang sering banyak digunakan sama teman-teman atau keepers di luar sana. Contoh yang pertama yaitu menggunakan rumput akar tupai ya. Seperti akar tupai dan rumput-rumput lainnya itu sampai dipenuhi. Tapi banyak teman-teman masih gagal. Terus kemudian menggunakan kaca. Dikasih kaca di samping akuarium, misalnya ini akuarium dikasih kaca, ditempelin terus biar si ikan itu aktif terus flaring ke kaca tersebut. Terus kemudian yang ketiga, menggunakan ikan di sebelahnya. Contoh ikan itu tidak dikasih pembatas ya, sekat atau penutup lah. Jadi ikan itu tetap flaring seperti itu. Terus kemudian cara yang keempat, kalian itu pahami kondisi ikannya atau salah satu penyebab gigit ekor. Misalnya karena faktor pasir, silakan buang pasirnya. Misalnya faktornya karena pakan, seperti yang saya sebutkan tadi, itu karena seperti udang, itu silakan di stop. Itu kadang-kadang sudah sembuh. Nah ini cara yang terakhir, cara yang paling ampuh menurut saya. Dan saya sudah coba buktikan, sudah berkali-kali buktikan, karena saya sudah punya pengalaman ikan gigit ekor itu banyak sekali. Dan ini solusi terakhir, dan saya rasa cara yang paling ampuh, tetapi membutuhkan modal atau budget yang sesuai dengan porsi ikan. Maksudnya, misalnya ukuran ikan kalian itu sekitar 15 sentian, kalian beli Cana ombyokan itu sekitar 5-10 ekor, dan kemudian Cana yang gigit ekor itu digabung dengan ikan yang ombyokan tadi. Susahnya itu terutama di daerah saya ya, misalnya Cana yang gigit ekor itu ukuran yang sudah lumayan besar, di atas 30 cm. Untuk mencari ikan-ikan yang 30 cm di ombyokan itu juga sudah lumayan susah beli ombyokan.
kita harus cari satu persatu. Misalnya ada yang mau jual, itu harus kita beli. Ada yang mau jual lagi, kita beli. Minimal 5 sampai 10 ekoran supaya di akuarium itu aman. Jadi semakin banyak cana di dalam akuarium itu semakin bagus, teman-teman. Saya sudah membuktikan sendiri cana yang gigit ekor, dan saya juga sudah punya dan saya juga punya pengalaman itu kemarin. Bukan kemarin sih, sekitar 1 bulan yang lalu saya kan punya cana yang sekitar ukuran 15 sentian itu gigit ekor karena jarang airnya dikuras atau airnya jarang dibersihkan. Habis itu gigit ekor. Terus kemudian kebetulan saya kan banyak cana yang Om Yokan itu di galeri atau di toko saya itu kan banyak cana-cana yang ukuran segitu. Wes, kemudian saya kumpulkan pada waktu itu ada cana sekitar 10 sampai 15 ekoran, saya kumpulkan ke sana. Terus kemudian jelang beberapa hari ya, 3 hari lah, sekitar 3 hari itu sudah sembuh, nggak pernah gigit ekor. Saya biarin, saya pesan ke karyawan saya itu, untuk yang cana ini itu jangan sampai dijual, tolong benar-benar diperhatikan. Tapi pada waktu itu sekitar menginjak 1 bulanan, karena sudah benar-benar bersih, saya lihat sudah benar-benar bersih. Saya pengennya itu benar-benar hilang penyakitnya. Kenapa saya tidak ambil? Wes, saya biarin. Nah, habis itu saya lihat lah, mana kok nggak ada ikan saya yang itu, kok nggak ada katanya. Kemudian saya tanyakan, ternyata sudah diambil orang. Waduh, kacau katanya. Padahal itu sudah kecil, ukuran 15 cm, itu cabung, bukan cabung lagi sih. Bunganya sudah berontok, cabung sudah naik ke atas semua. Dan untuk warna-warnanya juga cukup bagus. Dan itu cara paling efektif menurut saya, teman-teman. Silakan teman-teman, kalau nggak percaya, nanti bisa dicoba sendiri. Misalnya kalian punya ukuran yang kecil, kan mudah dan juga murah ya, untuk membeli cana yang seukuran segitu. Dan ini saya tunjukkan ide gila saya. Tuh, saya gabung. Ya, sebentar, sini. Saya tunjukkan. Sini. Oke. Di sini juga ada cana yang gigit ekor. Nih, karena saya tidak punya seukurannya. Ini ukuran sekitar 30 sentian. Ini kemarin gigit ekor itu tuh. Itu sudah nggak pernah gigit ekor lagi. Sebentar, ini saya gabungin, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru, ini hanya butuh uji nyali saja. Ini saya gabungin dengan ada pari, ada pibas, ada Oscar, alligator, red parrot. Itu bunganya berontok. Bunganya cukup banyak. Karena saya tidak punya komtengan yang seukuran itu, sesama jenis, yaitu cana maru, yellow centaurum. Jadi saya komtengin ke ikan lain. Jadi sekarang sudah aman. Dan kemarin ini juga sudah saya coba dipindah, ya wes sudah aman. Karena saya senangnya dia tetap di komteng, ya saya tetap komteng aja deh. Gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video pada kali ini. Barangkali ada pertanyaan lagi kan? Udah itu aja. Itu aja ya? Ya. Oke, nanti misalnya ada pertanyaan silakan kalian komentar di bawah sini dan tunggu video selanjutnya.